terkait dari sesi onboarding mungkin akan sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti baru pada tahap mungkin kita akan banyak diskusi juga. Dan juga selain dari sesi onboarding mungkin ada beberapa istilahnya operasional yang nanti bisa digunakan dari Bapak Ibu sekalian untuk ketika nanti bergabung di Azandi seperti itu. Oke, mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu. Untuk slide-nya sudah terlihat jelas? Sudah, Kak. Oke, sebentar sedikit macet. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin mungkin kita akan mulai untuk sesi dari onboarding untuk dari para trainer di Azadi Academy. Sebelumnya, disclaimer untuk Azadi Academy, ini kita merupakan lembaga pendidikan yang berfokus daripada pendidikan sertifikasi profesi, yang dimana tujuan kita memang awalnya dari beberapa tim merupakan seorang HR dari HR di beberapa perusahaan. Kemudian kita punya tujuan yang sama karena kita melihat beberapa dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini ada beberapa eh, mungkin lebih dari 50% dan hampir sampai 70% itu merupakan para SDM yang istilahnya mereka lulus hanya bermodalkan teori dari dunia pendidikan, dunia kelas. Kemudian karena keresahan-keresahan itulah yang istilahnya banyak yang belum tahu istilahnya antara dunia pendidikan, apa yang ada di teori, dengan yang ada di lapangan itu sebenarnya adalah berbeda dan hampir bisa sampai di 90 derajat berbedanya. Oleh karena itu, atas keresahan itu kita mendirikan sebuah lembaga yang dimana kita memang berfokus pada pelatihan yang bertujuan untuk para SDM ini kita branding, kita siapkan memang untuk siap di dunia kerja seperti itu. Sebelumnya selamat datang di Azandi Academy. Tahap ini merupakan tahap trainer onboarding dan juga orientasi. Seperti itu panduan untuk dari standar eksekusi untuk program webinar dan short class di Azandi Academy. Lebih kuai posisi kami, mengapa kami ada? Profesional muda saat ini memang secara garis besar memang mencari teori kampus yang statis. Jadi mereka istilahnya hanya berbekal, terutama para lulusan baru itu memang berbekalnya hanya mengandalkan teori yang cukup statis di dunia kerja. Mereka membutuhkan upgrade skill yang instan, relevan, dan accountable untuk diterapkan di tempat kerja esok hari. Kemudian dari Azandi Academy ini hadir memang untuk menjembatani daripada keresahan-keresahan tersebut dari para lulusan baru maupun orang-orang yang mungkin sudah di dunia kerja dan istilahnya kebingungan ketika mereka harus berproses di karir mana yang ingin mereka tuju. Apakah karir yang sedang mereka jalani saat ini itu sudah sesuai dan ada istilahnya jenjang karir atau mereka istilahnya salah arah daripada karir yang mereka jalani lah. Memang kita menjembatani hal itu dan menjawab dari keresahan-keresahan itu untuk menjadi expert atau pakar di bidangnya yang siap membagikan insight mereka secara interaktif. Kemudian kami tidak sekedar mengajarkan keterampilan, tapi kami membentuk mindset SDM yang berdaya saing global. Jadi memang kita uh, mewujudkan dari sumber daya manusia tersebut, memang tidak hanya fokus atau bisa di satu bidang, namun bisa untuk di beberapa bidang seperti itu. Kemudian role kerja kami atau ekspektasi peran yang pertama top leader atau tidak sekedar membaca silabus. Jadi untuk dari trainer atau kelas-kelas yang kita adakan memang ekspektasinya memang tidak hanya
sekedar fokus kepada silabus, materi daripada garis besar, bagikan tren terkini itu memang menjadi tujuan dari para trainer, dari para bapak-bapak dan ibu sekalian. Kemudian best praktik dan formula rahasia dari pengalaman kerja nyata yang dimiliki para trainer. Jadi memang tujuan kita memang bukan hanya istilahnya sekedar teori yang akan diajarkan para trainer, tapi istilahnya sebisa mungkin untuk berbagi insight dan berbagi pengalaman dan mungkin ada trik-trik rahasia ketika memang di posisi-posisi yang menjadi expert para bapak ibu trainer untuk dibagikan kepada para peserta nantinya. Kemudian fasilitator solusi peserta yang datang ke Azandi Academy memang dengan masalah spesifik di pekerjaan mereka ataupun istilahnya di tahap daripada perintisan karir atau istilahnya kalau dari bahasa Gen Z adalah mencari jati diri untuk menciptakan bukan hanya sekedar orang yang paham akan teori tapi menciptakan daripada momen lewat daripada pemecahan studi kasus yang akan dibahas oleh para trainer. Jadi nanti sebisa mungkin dari para trainer itu memang bisa menjawab dari keresahan-keresahan dari para peserta yang sekiranya nanti peserta itu punya gambaran dari apa yang mereka dapatkan ketika selesai untuk di trainer di kelas masing-masing para trainer seperti itu. Kemudian bukan hanya sekedar konsep, konsep yang kaku, yang istilahnya bahasa-bahasa yang digunakan terlalu mungkin terlalu expert. Sebisa mungkin nanti para mentor eh, mempelajari dari materi yang akan dibahas, kemudian menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang ringan atau yang biasa disebut dengan bahasa warung kopi. Jadi mudah dicerna, mudah dipahami oleh para peserta karena memang kebanyakan dari peserta memang bukan orang-orang yang istilahnya sudah expert di bidangnya, tapi juga kebanyakan juga para-para peserta adalah orang-orang yang baru terjun dalam dunia karir atau dalam dunia profesional. Pemula yang dimana mereka memang ingin mencari daging. Kalau bahasanya beberapa mereka adalah ingin mencari daging, jadi bukan hanya penjelasan yang bertele-tele dan istilahnya berputar-putar, tapi sebisa mungkin nanti dijelaskannya adalah seringan mungkin dan sebisa mungkin untuk mudah dipahami oleh para peserta. Kemudian untuk standar mengajar, kita punya standar mengajar yang ini bukan hanya diterapkan dari trainer saja, tapi juga kita terapkan dari metode sertifikasi BNSP yang seperti pada ketika sesi interview sudah saya jelaskan untuk dari para trainer, kita hindari monolog atau rentang perhatian. Setelah kelas online memang sangat pendek, jadi jangka yang kita terapkan memang sangat pendek adalah 1 sampai 2 jam. Dimaksimalkan memang kita di 2 jam dan diusahakan memang tidak lebih dari 2 jam seperti itu. Kalaupun harus lebih, nanti tidak terlalu panjang itu. Kemudian proporsinya sudah saya bagi dan ini juga sudah kami diskusikan dengan para internal kami dan juga para mentor-mentor terdahulu kami. Yang pertama pemaparan dan studi kasus memang sedikit tinggi karena memang para peserta datang adalah dengan membawa dari banyak pertanyaan, banyak istilahnya apa yang belum mereka tahu di dalam dunia kerja. Ya nanti memang dari para expert atau para trainer diharapkan adalah bisa untuk menjelaskannya atau memberikan contoh dari studi kasus yang terjadi beberapa case yang terjadi mungkin di dunia kerja seperti itu dan juga di bidangnya seperti itu. Kemudian ada interaksi, polling dan diskusi. Jadi kita harapkan nanti memang di kelas ada interaksi aktif antara trainer dan juga para peserta yang istilahnya nanti mungkin materi yang akan disampaikan lebih lugas, lebih singkat, dan lebih mudah dipahami. Nanti untuk selebihnya adalah merupakan sesi interaksi atau diskusi dengan para peserta seperti itu. Kemudian sesi yang terakhir memang sedikit adalah di sesi Q&A atau problem solving dari inti apa dari yang diajarkan para trainer tersebut untuk menjadi bekal nantinya ketika peserta sudah selesai dari kelas masing-masing trainer. Untuk alur eksekusinya
Jadi ini mohon untuk dipahami juga oleh para trainer. Yang pertama nanti seperti yang telah saya jelaskan ketika sesi interview, yakni dari Azandi dan juga para trainer, nanti kita akan berkolaborasi. Yang pertama adalah penentuan topik. Seperti yang saya jelaskan dulu, nanti kita akan berikan, dari Azandi akan berikan beberapa topik yang sesuai dengan bidang dari para trainer masing-masing untuk nanti kita diskusikan dan kita pilih dari beberapa topik yang mungkin azan diajukan atau nanti bisa untuk dari para trainer mengajukan topik yang relevan dan menjadi keahlian para trainer di bidangnya. Usulan topik ini kalau bisa memang usulan topik yang saat ini memang trending atau banyak dicari. Kemudian nanti akan diajukan dari beberapa topik yang telah diajukan nanti kita akan memilih boleh untuk nanti semisal dari para trainer ada beberapa topik yang mungkin akan dijadikan 1 bulan atau beberapa training ke depannya. Itu boleh untuk mungkin disusun di awal, kita persilahkan dari para trainer untuk mungkin mengusulkan. Namun tidak lepas dari kami juga akan memberikan beberapa topik sebagai bahan dari para trainer untuk dipertimbangkan seperti itu. Kemudian kreasi materi. Jadi untuk full runner trainer memang dari setelah topik terbentuk nanti kemudian yang seperti saya jelaskan adalah pembagian dari topik tersebut akan kita pecah menjadi beberapa garis besar. Dari garis-garis besar itu akan kami usulkan, akan bisa kita diskusikan dari garis besar yang akan dibahas. Kemudian dari garis besar tersebut, dari trainer boleh untuk mungkin mempelajarinya dulu atau mungkin merubah dan menambahkannya, itu kami persilahkan. Kemudian nanti setelah kita sesuaikan, kita sudah pilih dari topik dan juga garis besar pembahasan, yakni pada unsur full pembuatan materi, mulai dari slide presentasi, pembelajaran, itu memang kami serahkan sepenuhnya kepada para trainer. Karena dari para trainer memang yang lebih paham secara mendalam dan secara detail, secara expert terkait apa yang mau disampaikan. Itu. Jadi memang kita berikan ranah tersebut memang sepenuhnya kepada para trainer. Kemudian untuk yang ketiga, yakni operasional. Jadi untuk para trainer memang ditugaskan fullnya atau istilahnya yang menjadi tanggung jawab besarnya adalah di pembuatan materi. Untuk daripada pengurusan mulai dari flyer atau marketing kit, training kits, kemudian persiapan daripada link Zoom, kemudian absensi hingga pengumpulan peserta dalam satu grup, nanti itu akan menjadi ranah dari Azadi Academy. Nanti akan dibantu oleh admin operasional kita, ya nanti akan banyak malah istilahnya memberikan info terkait mungkin info secara global akan di-share melalui grup, mungkin akan info secara personal, maka akan nanti oleh admin operasional kita akan melalui uh, private chat atau akan di chat satu persatu oleh admin operasional kami kepada para trainer. Kemudian nanti ada live session. Live session ini memang merupakan hari H atau pelaksanaan daripada training yang nanti akan dilaksanakan oleh para trainer. Tampil untuk memandu sesi sharing, presentasi, kemudian pembedahan dari masalah, pembedahan dari materi, dan juga sesi dari tanya jawab atau interaksi aktif dengan para peserta. Seperti itu. Untuk dari sini, apa ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang paham, boleh untuk diajukan pertanyaan sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, saya rasa belum ada pertanyaan. Mungkin mohon izin untuk saya lanjutkan dari slide-nya. Untuk selanjutnya yakni skema bagi hasil. Seperti yang saya jelaskan juga waktu interview, skema kita memang adalah 50-50 atau 50%, 50% bagi hasil dari nanti per peserta. Hitungan nanti adalah per peserta, dihitung dari nominal bersih yang dibayarkan oleh tiap peserta per batch, kemudian membayar komisi di transfer tuntas setiap sesi kelas selesai. Jadi nanti pada setiap sesinya
Setelah selesai daripada penyelenggaraan kelas, nanti komisi dari para trainer akan langsung kami berikan. Maksimalnya nanti adalah 1 hari setelah dari trainer mengadakan kelas untuk kami berikan. Biasanya kami berikannya adalah di pagi hari, di hari berikutnya. Paling lama memang di siang hari sudah masuk kepada daripada trainer masing-masing untuk daripada komisi per kelasnya. Nanti bisa untuk juga kami berikan terkait dari invoice terkait dari pemberian komisi yang nanti akan didapatkan para trainer. Seperti itu. Jadi untuk pembagiannya, jika tiketnya adalah 100.000 kali 20 peserta, maka totalnya adalah 2 juta, maka nanti honorarium trainer adalah 50%, maka 1 juta. Kalau mungkin dipecah per peserta, misal peserta 100.000, untuk pendaftarannya makin maka nanti akan jadi haknya para trainer adalah di 50.000. Kemudian 50.000 nanti akan masuk ke kami. Kemudian misal nanti terkait dari penyebaran voucher pun, penyebaran voucher misal dari harganya 100.000 menjadi 80.000, maka nanti komisinya akan kita bagi berdasarkan dari setelah pemotongan voucher. Di voucher tersebut akan 40 azandi dan 40 nanti ke mentor. Kalau memang dari harganya semisal dari 100.000, maka ada potongan menjadi 80.000 per tiket atau istilahnya per peserta, maka tetap nanti akan membaginya dalam 40-40 seperti itu. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut dari slide selanjutnya terkait dari skema dan juga terkait dari skema bagi hasil di Azandi untuk para trainer. Kami persilahkan. Tidak ada, Kak. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Untuk kode etik atau hard rules-nya yakni hak kekayaan itu intelektual atau HQ. Jadi untuk seluruh aset promosi dan identitas kelas adalah milik Azandi. Kemudian dilarang membagikan dokumen mentah, baik itu berupa dokumen soft file, kemudian dokumen rekaman. Memang kita melarang untuk hal itu secara keras, kecuali nanti kepada para peserta di dalam kelas sesi tersebut. Ya nanti memang melalui atau dalam pengawasan oleh tim Azandi. Materi secara bebas ke publik tanpa koordinasi. Jadi memang kalau menyebarkan materinya, memang secara pribadi di sosial medianya memang tidak boleh. Kami larang untuk hal tersebut. Namun untuk nanti ketika memang disebarkan kepada grup di kelas peserta per sesi kelasnya, itu kami perbolehkan dalam ranah adalah pengawasan oleh Azandi Academy. Seperti itu. Kemudian larangan pembajakan. Dilarang keras secara terang-terangan membaca database mulai dari kontak peserta, grup WA, room, kelas untuk dialihkan. Baik itu menggunakan bisnis pribadi ataupun pelatihan kompetensi di luar Azandi. Jadi memang kami melarang keras dan juga mengharapkan dari para trainer juga sekalian untuk mungkin nanti akan ada database ya mungkin nanti ketika para trainer akan digabungkan ke dalam grup WA para peserta sebisa mungkin untuk mungkin menjaga dari identitas nomor para peserta. Karena yang pertama akan mencakup daripada data pribadi peserta dan juga mencakup dari keberlangsungan dari Azandi Academy seperti itu. Kemudian larangan overpromise dilarang memang untuk hari keras memang nanti ketika memang tidak ada arahan dari tim Azandi Academy baik dari saya tim operasional atau dari asisten trainer untuk terkait mungkin dari arahan terkait diskon mungkin atau terkait dari arahan selanjutnya memberikan janji-janji manis yang tidak realistis kepada peserta. Seperti garansi ketika memang ada kerugian, ketidakpahaman dan lain-lain itu memang tidak boleh kecuali nanti dapat arahan dari tim Azandi Academy. Ketika nanti memang dapat arahan dari tim Azandi Academy, mungkin dari kelasnya, ketika nanti peserta akan mengikuti kelas selanjutnya, itu akan dapat diskon dan lain-lain. Nah, itu memang diperbolehkan selagi dalam memang istilahnya adalah rules dari
tim Azandi Academy untuk disampaikan ketika kelas. Itu memang kami perbolehkan. Untuk di luar itu memang kami melarang keras untuk hal tersebut. Untuk KPI atau evaluasi kinerjanya, ini ada tiga yang menjadi evaluasi utama dari para trainer. Dari evaluasi tersebut, seperti yang saya sampaikan ketika interview, nanti akan menjadi insight atau menjadi penilaian dari masing-masing trainer per bulannya untuk nanti menjadi base data kita terhadap dari kinerja para trainer seperti itu. Jadi memang kita ambilnya adalah problem solving. Jadi penyampaian apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan itu memang istilahnya menjawab minimal. Kita minimalkan mungkin ada beberapa yang mungkin juga para trainer sama-sama belajar. Kita minimalkan adalah di 50% dari dari trainer bisa menjawab permasalahan yang terjadi. Kalaupun memang terpaksa harus dibawa itu, maka nanti boleh disampaikan untuk istilahnya akan dipelajari di kemudian hari karena nanti memang akan menjadi titik balik terkait dari eh, legalitas dari istilahnya penilaian para peserta kepada Azadi Academy. Istilahnya kalau penilaiannya mungkin dari para trainer tidak bisa menjawab sepenuhnya, maka nanti peserta mungkin akan berpikir bahwasanya para trainer di Azandi Academy ini memang bukan ahli di bidangnya. Padahal untuk dari awal memang kita sudah istilahnya melalui tahap mulai dari pembinaan topik, kemudian pembinaan garis besar, yang kami juga menerima terkait dari masukan-masukan dari para trainer untuk perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan istilahnya trainer tersebut expert di bidangnya sudah kami tentukan. Namun nanti ketika sesi kelas dimulai ternyata istilahnya tidak bisa menjawab dari permasalahan para peserta, itu akan juga menjadi penilaian bagi kami. Seperti itu. Kemudian untuk legalitas Azandi Academy, untuk ini juga nanti akan saya bagikan mulai dari company profil, kemudian legalitas dari kami itu bisa dilihat juga untuk nanti para mentor atau para Bapak Ibu sekalian, istilahnya bahwa kami memang lembaga yang berdiri atas dasar hukum atau legalitas itu. Untuk legalitas dari Azani Academy ada beberapa yang saya tampilkan dan ada beberapa yang tidak ditampilkan seperti itu. Kemudian ini adalah dari PKS kita atau perjanjian MOU kita dengan LSP Arterindo untuk mengadakan daripada TUK untuk sertifikasi BNSP di bidang administrasi seperti itu. Ini nanti juga akan saya bagikan di grup, bisa dilihat-lihat untuk dari Bapak Ibu sekalian. Namun kami melarang keras untuk daripada menyebarkan dokumen-dokumen yang apalagi yang berhubungan dengan legalitas internal Azandi seperti itu di luar daripada internal Azandi Academy seperti itu. Kemudian ini merupakan MOU kita dengan LSP MSDMP yang dimana kita memang badan yang menyelenggarakan sertifikasi BNSP di bidang sumber daya manusia atau pada tingkat HR, mulai dari pada tingkat staff hingga pada tingkat manajer. Namun untuk saat ini kita hanya bisa jalan pada tingkat staff hingga pada tingkat supervisor. Dan untuk tingkat manajer memang kita belum bisa untuk menjalankan karena ada beberapa banyak pertimbangan termasuk daripada ekspor yang memang benar-benar istilahnya sedikit di bidangnya dan menguasai karena ada beberapa materi yang cukup mendalam dalam dunia HR dan memang sedikit dari SDM kita yang memiliki atau expert di bidang tersebut. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat datang dan selamat bergabung di Azandi Academy. Semoga kita bisa saling berkolaborasi untuk nanti ke depannya bisa saling tukar pikiran. Mungkin di grup bisa untuk mungkin saling-saling tukar sharing. Itu kami persilahkan. Mungkin ada mungkin dalam sesi berbagi ilmu itu kami persilahkan dengan batasan tidak untuk berbagi istilahnya berbagi dari kalau
Lowongan mungkin mungkin lowongan kerja akan kami filter juga, akan menjadi tidak boleh untuk di dalam grup, kemudian membagikan kelas di luar dari kelas-kelas di Azani Academy itu kita tidak perbolehkan. Namun ketika nanti para mentor membagikan kelas di dalam grup-grupnya atau dalam grup internal Azandi itu kami persilahkan. Namun nanti juga akan kami bantu, sebenarnya akan nanti juga di-share oleh admin kami untuk di grup trainer dan juga di beberapa grup alumni kami terkait sertifikasi BNSP dan juga beberapa kelas yang telah kami jalankan nanti juga akan disebarkan oleh admin operasional kami seperti itu. Oke, mungkin ini untuk sesi onboardingnya. Sebelum kita lanjut kepada pengenalan uh, beberapa tools yang nanti akan membantu para trainer, sebelum itu kami persilahkan untuk mungkin ada diskusi atau tanya jawab. Saya persilahkan. Oke, oke, Kak Selamat malam. Yusa, silakan. Ya, Allah. Suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar ya? Silakan. Ya, selamat malam untuk Mas dan semua Bapak Ibu semuanya di sini. Ya, saya cukup terasa terhormat bisa bertemu dan berkumpul dengan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan mohon maaf tadi agak telat Mas, soalnya tadi ya masih di sana. Seperti itu. Nah, karena saya gabungnya di pertengahan gitu, mungkin ada dua pertanyaan sih. Mungkin sudah dijawab, sudah dijelaskan atau belum, saya masih belum tahu gitu. Jadi saya konfirmasi saat itu. Oke. Satu, eh, apakah ada minimal atau maksimal waktu trainer itu dalam memberikan training dalam sebulan? Misal minimalnya sebulan, minimalnya dalam sebulan itu satu kali, terus atau mungkin maksimalnya bisa 30 kali dalam sebulan maksimal. Itu itu dulu Mas. Terus mungkin yang kedua setelah itu saya akan tanyakan lagi. Oke. Baik. Baik, izin untuk Pak Yusa untuk saya jawab terkait dari apakah ada minimal dan maksimalnya trainer memberikan pelatihan. Kalau dari kami untuk saat ini mungkin nanti juga akan saya coba share screen untuk menjawab pertanyaan Pak Yusa. Untuk saat ini dari training kita kalau ini sudah untuk saya jadwalkan nanti bisa untuk dilihat. Memang untuk saat ini dalam satu minggu para trainer memang bisa mengisi minimal adalah satu kali dari kelasnya. Karena ini mungkin ada beberapa kelas yang istilahnya satu hari satu kali. Seperti yang saya sampaikan, untuk memang dalam satu hari kita bisa mengadakan dua kelas secara bersamaan di Azandi dengan dua trainer dan dua topik pembahasan yang berbeda itu bisa untuk diadakan dalam satu hari. Kemudian memang kita operasionalkan bisa untuk saat ini memang kita kosong dalam satu minggu itu satu kali ada pembagian beberapa trainer untuk di bidangnya istilahnya mengisi satu hari satu kali. Untuk minimal yang memang kami batasi adalah satu minggu satu kali dari para trainer untuk mengadakan kelas. Kalaupun memang ingin lebih, itu kami persilahkan. Cuma nanti untuk daripada penjadwalannya, itu nanti akan kami lihat. Dan nanti untuk dari para trainer, itu memang kita akan menyusun jadwalnya adalah tiap bulan. Jadi untuk nanti kita akan pada tiap akhir bulan dari admin operasional akan membagikan sebuah form yang nanti bisa Bapak Ibu lihat atau menentukan daripada hari-harinya. Ketika nanti memang hari tersebut sudah diisi oleh mentor lain, maka nanti Bapak Ibu sekalian bisa untuk memilih dari hari yang mungkin belum diisi oleh trainer lain. Dan itu nanti akan menjadi jadwal Bapak Ibu sekalian dalam satu bulan. Dalam satu bulan tersebut akan menjadi jadwal Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti kita akan mereport terkait dari jadwal-jadwal tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau saya simpulkan karena seminggu itu satu kali, sebulan 4 kali ya, Mas? Atau masih bisa kurang atau boleh lebih? Ya boleh lebih pasti ya, kayak gitu. Lebih kami persilahkan. Lebih kami persilahkan kalau memang dari para trainer istilahnya dari waktunya banyak, kami persilahkan satu minggu lebih dari satu kali. Pada intinya kami menargetkan minimal di satu minggu adalah satu kali untuk para trainer seperti itu.
Oke, nice. Terima kasih, Mas. Lanjut. Ini saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya saya. Oke, untuk nah ini tadi kalau nggak salah dijelaskan terkait hak cipta atau apa kayak gitu, terkait dari bagian dari Argentin, logo dan lainnya gitu. Yang pertanyaan saya, apakah materi yang dibuat oleh trainer ini akan menjadi bagian dari Azandi gitu ya, menjadi hak milik gitu. Ketika memang trainer membuat materi, terus itu nanti akan jadi hak miliknya Azandi. Oke, untuk dari materi yang akan disampaikan, nanti istilahnya adalah mungkin dari materi, misal dari Pak Yusa, mungkin akan membawakan materi yang sebelumnya sudah pernah dibawakan di tempat lain, seperti itu boleh memang dibawakan lagi di Azandi Academy. Namun dengan penyampaian, mungkin ada beberapa perombakan dalam materi tersebut, yang sekiranya berbeda dari materi yang disampaikan di tempat lain. Karena nanti juga ditakutkan dan dikhawatirkan ketika memang tempat lain tersebut istilahnya detail juga dalam haki, maka dari Azadi juga akan ikut terseret akan haki tersebut seperti itu. Kemudian nanti semisal dari Pak Yusa, dari materi yang sudah disampaikan di Azadi ingin dibawakan di tempat lain, itu kami perbolehkan. Namun dengan catatan adalah perombakan dari apa yang ada di dalamnya. Jadi memang tidak istilahnya tanpa dirubah langsung disampaikan. Nah itu memang kami melarang hal seperti itu. Oke, nice. Terima kasih, Mas. Oke, ada lagi dari yang lainnya? Oke, Pak Adi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal rekan-rekan semua, salam kompeten bagi kita semua. Baik, yang saya tanyakan terkait dengan penentuan topik gitu, Mas ya. Di situ kan sudah disiapkan oleh Asandi Academy. Lalu apa namanya? eh, saya mempunyai ide karena yang lagi booming pada saat ini adalah terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, dan itu pun sepengalaman saya eh, terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, terutama di SDM-nya, rekan-rekan pengurus dan juga pengelola koperasi itu sangat minim sekali terkait bagaimana mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Itu pun kita berkolaborasi dengan dinas terkait dan itu pun juga pernah mengisi, sering juga diundang terkait dengan meningkatkan eh, SDM yang ada di Kopdes dan juga Koperasi Kelurahan Merah Putih. Apakah skema itu sudah ada di dalam Asandi Academy atau bagaimana, Mas? Nah, itu yang pertama. Sekedar usulan kami gitu loh, karena sedang booming gitu loh. Sedang booming dan itu pun eh, hanya terbentuk saja. Nah, setelah terbentuk mau diapain nih Koperasi Desa Merah Putih begitu. Nah, itu tidak paham sama sekali gitu, Mas. Nah, lalu yang kedua terkait dengan eh, PKS, PKS dengan rekan-rekan trainer yang sudah tadi disampaikan oleh eh, Mas Azmi, bagaimana mekanismenya. Apakah juga ada poin-poin tertentu yang secara tertulis biar menjadi legacy yang bisa dipegang oleh masing-masing trainer. Mungkin itu saja sementara Mas Azmi, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Izin untuk saya menjawab. Untuk yang pertama terkait dari topik Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kemarin memang ada usulan dari tim kami untuk membahas hal tersebut. Cuman memang kita belum istilahnya menentukan atau cari arah nanti pembahasannya akan kemana, kemudian topiknya terkait apa. Karena kebetulan ini juga menjadi viral baru. Jadi memang terutama mungkin beberapa tim kami belum tahu cara istilahnya itu Koperasi Merah Putih mau arahnya kemana. Jadi memang kita belum menentukan untuk topiknya kemana dan bisa saya jawab mungkin saat ini memang belum ada untuk topik di terkait Desa Merah Putih atau Koperasi Betul. Desa Merah Putih.
Itu nanti boleh itu dari Pak Adi untuk mengusulkan terkait dari topik tersebut. Baik, baik. Eh, untuk yang kedua terkait dari PKS trainer atau perjanjian kerjasama. Nah, setelah ini akan saya kirimkan berupa link yang nanti bisa dibaca dan di-download oleh masing-masing trainer yang kemudian nanti bisa diisi dan juga ditandatangani, kemudian nanti juga akan kami kirimkan form terkait dari pengumpulannya untuk nanti juga kita akan saling pegang daripada PKS. Jadi semisal nanti itu menjadi pegangan para trainer ketika nanti memang dari kami ada yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam PKS, bisa untuk nanti kita diskusikan, dan apabila nanti dari para trainer kemudian nanti ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan di dalam PKS, maka nanti juga akan bisa kita diskusikan juga. Jadi istilahnya kita sama-sama punya pegangan, punya istilahnya saling berpegang teguh bukan hanya secara lisan tapi juga secara tertulis seperti itu. Nanti itu juga akan jadi legal kita karena juga kita akan setorkan atau serahkan juga kepada LSP terkait karena juga kita merupakan badan di bawahnya LSP MSDM dan juga Terindo. Nanti kita akan setorkan dari PKS-PKS tersebut juga untuk menjadi aset juga di dalam LSP MSDMI dan juga Terindo. Karena juga nanti terkait dari ketika ada pelanggaran di dalam PKS tersebut, baik dari kami ataupun dari para trainer, itu bisa menjadi pegangan kita masing-masing seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tadi. Apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Mas Asmi. Untuk TUK-nya sementara ada berapa TUK, Mas? Untuk TUK dari kita untuk saat ini ada 45 TUK yang Siap, tersebar di siap, Indonesia. Gitu, Pak. siap, Jadi siap. sebenarnya kita ada juga yang fokus pada UMKM, cuman kita fokuskan memang saat ini adalah di wilayah Jawa Tengah. Jadi, Eh, oke. Terus ini, semisal apa namanya, mau ngadakan kegiatan offline, misalkan, apakah kita bisa berkolaborasi atau bagaimana nanti mungkin ada di kota terdekat dengan teman-teman trainer atau nanti bagaimana sistemnya? Apakah bisa nanti tidak sekedar online begitu, Mas? Bisa oke. offline atau bagaimana? Oke. Oke, untuk pengadaan kelas offline, memang yang pertama adalah dari para trainer, misal mau mengadakan kelas offline, usulan ke kami untuk mengadakan kelas offline. Memang yang pertama kita harus tahu dulu ada istilahnya kerjasama dengan mungkin lembaga atau istilahnya pada instansi, itu kami persilahkan untuk mengusulkan hal tersebut. Untuk nanti beberapa diskusi terkait kepada lembaga ataupun kepada istilahnya instansi, itu nanti akan jalurnya istilahnya kepada para trainer yang nanti akan masuk dari para trainer untuk Azandian Academy, istilahnya menembusi dari para lembaga ataupun instansi tersebut. Kemudian nanti di situ kita akan juga akan membahas terkait mungkin dari biaya akomodasi baik dari peserta yang nanti akan hadir dan juga nanti dari para trainer yang akan mengisi, kemudian juga terkait beberapa operasional mungkin dari lokasi yang akan dilaksanakan mana, kemudian dari persiapan itu nanti kita akan diskusikan. Cuma nanti tetap untuk dari apabila kelas offline, maka nanti untuk dari akomodasi dan lain-lain mungkin akan kita rundingkan istilahnya bekerja sama dengan mitra tersebut untuk perundingannya bagaimana, pembagaiannya bagaimana, nanti kita akan sampaikan. Oleh karena itu di dalam onboarding memang tidak saya jelaskan, karena nanti terkait dari istilahnya benefit yang akan didapatkan oleh para trainer itu juga akan tergantung dari nanti kerjasama dengan instansi ataupun lembaga terkait itu. Jadi memang kompleks untuk hal tersebut, tapi untuk hal tersebut memang kita terbuka apabila memang dibuka untuk ingin berkolaborasi dengan lembaga ataupun instansi seperti itu. Oke, baik. Siap, siap. Cukup jelas sementara, Mas Asmi. Oke, ada yang lain bisa untuk ditanyakan? Kami persilakan untuk dari trainer yang lain. Oke, kalau mungkin belum ada, mungkin akan saya sedikit
perkenalkan. Nanti untuk dari bisa dipakai oleh para trainer. Ini hanya istilahnya opsional, bisa untuk digunakan dan bisa untuk tidak digunakan seperti itu. Jadi memang ini dari tim development kami diusahakan memang punya Gemini yang pertama itu nanti bisa mungkin dimasukkan dari para nama trainer. Nanti ini akan kami bagikan melalui nanti akan saya sematkan di dalam grup untuk di deskripsi grupnya. Jadi di sini memang ada sistem yang sudah dibuat, sudah di istilahnya sudah dioptimasikan, sudah diajari, istilahnya AI-nya akan sudah diajari untuk istilahnya membantu para trainer untuk dari membuat nanti materi dari yang akan diajarkan. Misal di sini bisa diisi untuk keahlian utamanya, misal di bidang hukum, kemudian pengalamannya, semisal sebagai legal, company, 5 tahun. Kemudian untuk targetnya adalah nanti disesuaikan target, misal dari Bapak Ibu punya target audiens atau istilahnya pesertanya, itu bisa diisikan di sini, semisal dari mahasiswa, kemudian fresh graduate. Dari pengalamannya atau kalian target audiensnya bisa disesuaikan juga. Nanti kita akan formula, nanti kita akan generate. Ini tidak terbatas, istilahnya hanya dipakai dia, jadi nanti bisa misal dari Bapak Ibu kalian mau menggunakannya mungkin di kelasnya atau di luar Azandi, kami persilahkan nanti untuk istilahnya menggunakan ini, kami persilahkan boleh-boleh saja karena memang ini sebagai fasilitas dari para mentor seperti itu. Nanti di sini akan muncul setelah di generate, akan muncul tren-trennya terkait dari topik. Ini terkait topik memang bisa disesuaikan juga. Jadi misal ada sudah menentukan topik yang ada di sini dan sudah sesuai. Misal ini menjadi office pulang karir bahasa UPDP. Itu bisa kita generate itu dari silabusnya. Ini akan langsung otomatis akan masuk di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal buat garis besarnya. Di sini akan membuat daripada garis besar pembahasan yang akan disampaikan. Walaupun dari Bapak Ibu sekalian sudah punya topik yang akan dibahas, itu boleh langsung ke poin 2, yakni general silabusnya. Nanti bisa dimasukkan dari masing-masing isian ini, judul pelatihannya, kemudian target, level pesertanya, dan bisa di-generate. Dan ini akan menghasilkan dari silabus atau materi yang akan disampaikan besarnya. Seperti itu. Ini bisa dipelajari, bisa juga diunduh baik itu filenya bisa Word, ya untuk diunduh istilahnya untuk bisa dirombak secara manual oleh Bapak Ibu sekalian seperti itu. Kemudian setelah ini istilahnya sesuai, tidak ada perubahan, bisa langsung lanjut materi. Jadi di sini akan sudah secara otomatis akan masuk ke sini semua dari materi yang dari silabusnya tersebut. Kemudian bisa diekstrak dulu. Ini akan menghasilkan 6 sesi atau istilahnya menjadi 6 topik per slide lah istilahnya. Bahasanya slide adalah per slide. Yang nanti bisa juga topik-topik ini dipecah lagi menjadi materinya. Jadi ini memudahkan juga, tidak harus manual satu-satu menyusun dari slide-slide-nya. Oke, kami persilakan dari Kak Hafiz untuk melanjutkan ya. Ini memang agak sedikit lama karena memang juga akan membuat beberapa materi secara spesifik seperti itu. Dan ini bisa untuk dirombak-rombak lagi dari Bapak Ibu sekalian. Ini akan istilahnya membantu. Jadi dari Bapak Ibu sekalian tidak sekedar kebingungan, ketika memang kebingungan daripada penyusunan materi, maka ini bisa dijadikan sebagai bantuan saja ketika menyusun materi. Namun harus istilahnya juga terkait dari pembelajaran dan juga terkait dari perombakan di dalamnya nanti juga dilakukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bergantung pada ini. Kalaupun ini sudah selesai, nanti bisa diunduh filenya melalui Microsoft Word. Seperti itu.
sebisa mungkin nanti adalah apabila sudah selesai dari unduh ini, karena ini memang base-nya kita tidak bisa menyimpan, karena kalau saya buat untuk di penyimpanan data keseluruhan, misalnya masuk ke sini semua, nanti akan memberatkan dari apa yang ada di sini. Ini bisa di generate ulang dan lain-lain. Jadi ketika memang sudah baik itu menentukan topik pembahasannya atau mungkin membuat materinya, bisa untuk langsung di save oleh Bapak Ibu sekalian untuk nanti bisa dirubah secara manual. Seperti itu. Jadi ini mungkin sedikit tools yang akan membantu dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan saya kirimkan berupa dokumen yang nanti akan saya share di melalui grup untuk terkait PKS-nya dan juga terkait dari pengumpulan PKS tersebut. Kemudian nanti kita akan share juga dari jadwal yang sudah tersusun. Mungkin ini akan jadwal yang sudah saya share tadi itu akan ada perombakan karena ada beberapa trainer yang belum masuk kepada jadwal tersebut. Jadi mungkin maksimal akan dikirimkan besok besok pagi atau besok siang akan kami kirimkan melalui grup. Kemudian nanti itu akan bisa kita mulai pada mungkin di hari Selasa atau uh, di satu minggu setelahnya karena nanti juga dari para trainer istilahnya akan persiapan juga terkait dari materi-materi yang akan disampaikan tentu kami persilakan. Kalaupun nanti kami juga akan share juga terkait dari pengumpulan uh, istilahnya profil singkat dari Bapak Ibu sekalian. Itu nanti bisa kami rebranding untuk menjadi sebuah slide istilahnya sebagai pembuka di kelas Bapak Ibu sekalian. Perkenalan dari expertise dari kalian, kemudian latar belakang dari Bapak Ibu sekalian, nanti kami berikan linknya. Bisa boleh untuk berupa teks ketikan biasa, tidak perlu rapi terlalu, atau mungkin dari CV yang mungkin bisa dirubah pada beberapa detail yang mungkin belum ada di dalam CV, itu boleh untuk nanti dikirimkan ulang setelah diperbarui, seperti itu untuk menjadi dari bahan profile. Oke, mungkin sekian dari sesi onboarding di malam hari ini. Sebelum mungkin saya akhiri, dari Bapak Ibu sekalian, apa ingin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Dari saya persilahkan. Oke, baik, Pak Yusa, kami silakan. Ya, terima kasih Mas. Mas, saya mungkin izin untuk revisi jadwal ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan dari awal begitu. Jadi jadwal saya itu mungkin akan keluar sebulan gitu, dan itu bisa bervariasi. Jadi mungkin nanti ada penyesuaian yang mungkin nggak harus setiap minggu, tapi nanti akan saya sampaikan update-nya gitu, sehingga fleksibel hitungannya. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas yang pengen saya sampaikan. Oke, baik. Nanti terkait dari jadwal, istilahnya nanti akan mungkin awal kita akan share seperti itu nanti untuk di akhir bulan selanjutnya itu akan kami berikan apa istilahnya operasional dari sistem pembagian jadwal itu juga akan kami ubah dan akan istilahnya bisa untuk memudahkan dari para trainer. Kemudian nanti jika ada jadwal yang mungkin nanti di-share ada perubahan dari Bapak Ibu sekalian bisa untuk disampaikan istilahnya mungkin di hari-hari yang ditentukan atau di jam yang juga yang telah ditentukan ada dari Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa atau berhalangan itu boleh disampaikan untuk nanti bisa kita rombak atau kita rubah di hari dan juga di jam yang lainnya seperti itu. Oke, dari situ ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Oke, mungkin jika memang tidak ada, mungkin nanti bisa untuk kita diskusi lebih lanjut di dalam grup. Boleh mengajukan mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas, kurang bisa dipahami, boleh untuk ditanyakan melalui grup atau mungkin istilahnya malu-malu untuk di dalam grup, boleh untuk dari chat secara personal melalui saya seperti itu. Nggak apa. Kami persilakan nanti jika terkait dari PKS yang mungkin ada nanti ketika kami bagikan ada yang belum paham atau mungkin ada yang kurang jelas atau merasa hal-hal tersebut janggal atau tidak sesuai dengan Bapak Ibu sekalian, boleh disampaikan
disampaikan melalui grup ataupun mungkin melalui chat pribadi saya secara pribadi seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti sesi onboarding dan selama bergabung di tim Azandi Academy. Semoga kita bisa saling berkolaborasi, baik istilahnya secara pembelajaran, secara pembantu dari peserta, dan juga secara internal mungkin bisa saling tukar relasi ke depannya seperti itu. Oke, terima kasih dan bisa saya akhiri untuk sesi onboarding pada para trainer. Dan saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat dan bisa untuk melanjutkan aktivitasnya. Sebenarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih, Kak. Salam Terima kompeten. kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih.